Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krishna Setia Pradana, Program Studi Agroteknologi kelas B, mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Analisis Tindak Tutur dalam Buku Bacaan Legenda Cerita Rakyat Nusantara. Untuk yang pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk satu, mendeskripsikan tindak tutur yang terdapat dalam penulisan buku bacaan legenda cerita rakyat Nusantara. Yang kedua, menjelaskan makna tindak tutur yang terdapat dalam buku bacaan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap membaca, mengidentifikasi, mengkategori, mendeskripsi, dan menyimpulkan. Data bersumber dari buku bacaan Legenda Cerita Rakyat Nusantara karya Cahya Fadilah yang diterbitkan oleh Pustaka Anak Bangsa. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Tindak tutur yang terdapat dalam buku bacaan Legenda Cerita Rakyat Nusantara adalah tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang kedua, tindak tutur yang terdapat dalam buku bacaan tersebut bermakna untuk memohon, berdoa, menyatakan, memutuskan, memerintah, dan mengajak. Kata kunci dalam abstrak tersebut adalah tindak tutur dan buku bacaan. Untuk pendahuluan, bahasa merupakan suatu bagian paling utama dalam berkomunikasi. Tanpa adanya bahasa, komunikasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dan manusia akan sulit untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama. Adanya bahasa membuat maksud dari sebuah perkataan dapat tersampaikan dengan baik. Kraft 2004 menyatakan bahwa bahasa merupakan penyalur maksud yang akan disampaikan seseorang. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang membuat orang lain terpengaruh, bisa mengakibatkan orang marah, senang, sedih. Erna 2016 halaman 161. Sastra yang di dalam terdapat tindak tutur, contoh dari prosa adalah dongeng atau cerita. Dalam buku bacaan Legenda Cerita Rakyat Nusantara, karya Cahya Fadilah yang akan diteliti ini, di dalamnya terdapat beberapa cerita dan dongeng. Di dalamnya tentu terdapat beberapa tindak tutur yang dibahas pada bab pembahasan. Pertama, dengan membaca buku bacaan Legenda Cerita Rakyat Nusantara dengan cermat dan teliti supaya dapat memahami isi dari cerita. Kedua, mengidentifikasi tindak tutur yang terdapat dalam bacaan tersebut. Ketiga, mengkategori tindak tutur yang ada dalam bacaan tersebut ke dalam 3 tindak tutur. Keempat, mendeskripsikan dan menjelaskan maksud dari tindak tutur. Kelima, mengambil kesimpulan dari apa yang telah didapatkan dari penelitian mengenai tindak tutur pada buku bacaan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif sangat menekankan pada hasil asli dari suatu data yang diteliti. Ari Kunto 2006 halaman 16. Penelitian ini menggunakan sumber data dari sebuah buku bacaan yang berjudul Legenda Cerita Rakyat Nusantara karya Cahya Fadilah. Buku bacaan ini diterbitkan oleh Pustaka Anak Bangsa pada tahun 2019. Buku ini berisi 128 halaman yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan cerita dan dongeng dari Nusantara. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan disampaikan hasil penelitian dari menganalisis data yang didapatkan dari buku bacaan Legenda Cerita Rakyat Nusantara yang di dalamnya terdapat kumpulan cerita dan dongeng. Hasil penelitian yang ditemukan berupa tindak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi, serta makna dari tindak tutur yang terdapat di dalam buku bacaan tersebut. Makna dari tindak tutur yang dimaksud adalah makna untuk memohon, berdoa, menyatakan, memutuskan, memerintah, dan mengajak. Bagian selanjutnya yaitu penutup. Setelah melihat hasil penelitian dan pembahasan, penelitian mengambil kesimpulan bahwa penelitian mini yang berjudul Analisis Tindak Tutur dalam Buku Bacaan Legenda Cerita Rakyat Nusantara ini di dalamnya terdapat tiga tindak tutur, yaitu tidak tutur, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Makna yang terkandung dalam tindak tutur tersebut antara lain untuk memohon, berdoa, menyatakan, memutuskan, memerintah, dan mengajak. Oke,
Yang terakhir yaitu bagian daftar pustaka. Yang pertama, Arikunto Suharsmi tahun 2006, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Jakarta PT Rineka Cipta. Selanjutnya, Kraft Groys 2004, diksi dan gaya bahasa Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. Selanjutnya, Megawati Erna 2016, tindak tutur ilokusi pada interaksi jual beli di pasar induk Keramat Jati, jurnal Dexis Vol 8 nomor 2 halaman 161. Selanjutnya, Nadar FX 2009, pragmatik dan penelitian pragmatik Yogyakarta Geraha Ilmu. Selanjutnya, Wijana Dewa Putu 1996, dasar-dasar pragmatik Yogyakarta, Andi Yogyakarta. Selanjutnya, Yule Jos 1996, pragmatik diterjemahkan oleh Indah Fajar Wahyudi, dosen UAD, dan Rombel Mustajab 2006, Yogyakarta Pustaka Pelajar. Selanjutnya, Yuliarti Rustono dan Agus Nuryati 2015, tindak tutur direktif dalam wacana novel trilogi karya Agustinus Wibowo, jurnal Seloka Vol 4 nomor 2 halaman 79. Cukup sekian yang dapat saya analisis, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.